Baik, perkenalkan nama saya Fern Ronald Marvino. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai menganalisis salah satu mata pelajaran di SMK dan strategi atau model pembelajaran yang dipakai dari mata pelajaran tersebut. Pertama-tama, apa itu SMK? Sekolah Menengah Kejuruan atau yang lebih kita ketahui dengan istilah SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Lulusan SMK diharapkan menjadi sumber daya manusia. Menurut Ayuwanti 2016, pendidikan harus benar-benar diarahkan agar menghasilkan manusia yang berkembang dan berkualitas serta mampu bersaing, di samping memiliki akhlak dan moral yang baik. Jadi, SMK ini dituntut untuk menyiapkan lulusan yang berkualitas, tenaga terampil yang siap pakai, dan juga memiliki daya saing dengan orientasi dunia industri. Oleh karena hal itu, SMK ini harus terus menyempurnakan kurikulum pembelajarannya. Selanjutnya, era globalisasi menyebabkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi atau IPTEK, Harsono 2008. Jadi, dari sisi hard skill atau teknologi atau soft skill sumber daya manusia. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan lulusan SMK yang mampu bersaing di persaingan global, dibutuhkan guru-guru yang mumpuni terhadap perkembangan teknologi terbaru. Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, beberapa mata diklat di SMK sudah menggunakan media aplikasi komputer dalam melakukan proses belajar mengajar, termasuk untuk mata pelajaran menggambar teknik. Salah satu media aplikasi yang digunakan di SMK adalah AutoCAD. Jadi pada SMK Bangunan, mata pelajaran AutoCAD ini adalah mata pelajaran produktif yang wajib dan dimanfaatkan dengan baik. Media pembelajaran yang dimanfaatkan dengan tepat bisa menciptakan hal-hal yang abstrak terkait konkret dan hal-hal yang kompleks bisa disederhanakan sebagai akibatnya. Pemahaman siswa buat suatu materi bisa ditingkatkan menurut Bastri. Selanjutnya, di sini ada kompetensi dasar menggambar AutoCAD. Yang pertama itu langkah awal belajar AutoCAD, di mana pada langkah awal ini kita mengenal sejarah dari AutoCAD tersebut, dan yang kedua ada perintah-perintah dari AutoCAD, yaitu perintah-perintah dasar yang biasa digunakan dalam pembelajaran AutoCAD ini. Selanjutnya ada sejarah AutoCAD. AutoCAD ini didirikan pada tahun 1982 di sebuah perusahaan besar Amerika, Autodesk, yang mengembangkan perangkat lunak untuk mendukung proses pengerjaan gambar teknik yang disebut Computer Aided Design, atau yang biasa kita kenal dengan CAD. Menurut Hari Aryasoma, AutoCAD adalah program menggambar yang dapat menghasilkan gambar-gambar berpresisi tinggi baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Sedangkan menurut Amir Hamzah, AutoCAD menjadi program yang sangat berperan di dunia arsitektur, teknik mesin, teknik sipil, teknik industri, dan lain-lain. Jadi AutoCAD ini adalah software CAD yang sederhana untuk belajar menggambar 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Dengan gambar 3 dimensi, gambar 2 dimensi dapat tervisualisasikan secara lebih jelas dan realistis. Hal ini untuk melengkapi data-data teknis yang lazim terdapat dalam gambar 2 dimensi. Jadi, AutoCAD ini dapat mempercepat proses pekerjaan dalam merancang desain yang diperlukan dibanding merancang secara manual. Jadi, penguasaan dalam AutoCAD sangat penting dikuasai siswa untuk mempermudah perancangan desain sebuah bangunan agar lebih efisien. Perkembangan AutoCAD sendiri dimulai dari versi 10, 11, 12, hingga saat ini AutoCAD terbaru yaitu versi 2022 yang telah mengalami banyak pembaruan baik fasilitas maupun tampilannya. Namun secara harfiah, AutoCAD ini versi lama dan versi barunya hampir sama dengan cara menggunakan fasilitasnya. Keunggulan dari software AutoCAD ini memiliki keakuratan, detail, dan ketelitian yang pasti lebih baik daripada membuat gambar teknik secara manual, dan pengguna juga dapat memahami dengan cepat karena dilengkapi fitur-fitur yang banyak dan menarik. Jadi, kelebihan menggunakan AutoCAD ini yaitu terdapat dalam akurasi, praktis juga, dan kemudahan, memiliki kecepatan yang baik,
memiliki kebersihan, kerapihan, dan juga memiliki ruang kerja yang tak terbatas. Untuk perintah dasar yang paling banyak digunakan antara lain line atau shortcutnya adalah L, eras atau shortcutnya adalah E, field atau shortcutnya adalah F, extend, trim, copy, move, dan offset. Untuk line sendiri itu digunakan untuk membuat garis lurus, vertikal maupun horizontal. Untuk erase sendiri untuk menghapus objek, untuk fillet untuk menghubungkan dua garis yang tidak sejajar. Untuk extend untuk memanjangkan garis dengan batas garis lainnya, trim untuk memotong garis, copy untuk memperbanyak garis atau untuk mengcopy, move untuk memindahkan objek, offset untuk memperbanyak garis dengan jarak yang ditentukan. Strategi atau model pembelajaran yang cocok dalam belajar AutoCAD ini adalah student-centered learning, di mana strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa akan berdampak bahwa siswa memperoleh kesempatan dan fasilitas untuk dapat membangun sendiri pengetahuannya, sehingga yang nantinya akan memperoleh pemahaman yang mendalam untuk meningkatkan kualitas siswa tersebut. Menurut Sukamto dan Winata Putra, strategi berpusat pada peserta didik meliputi studi kelompok dan penemuan yang didampingi. Media cetak atau modul adalah salah satu media pembelajaran yang bisa digunakan siswa untuk pembelajaran AutoCAD. Jadi, modul juga bisa digunakan dalam pembelajaran AutoCAD untuk mengetahui lebih banyak fitur-fitur dalam AutoCAD itu sendiri. Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dipakai untuk membicarakan pembelajaran pada Azhar 2010. Pembelajaran AutoCAD ini menggunakan strategi student-centered learning yang akan memacu kreativitas dan keaktifan para siswa. Kreativitas bisa dibedakan kepada beberapa aspek antara lain merupakan person, proses, produk, dan press atau pendorong. Keempat aspek ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, seperti person berkaitan dengan diri seseorang, proses berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan, produk hasil dari suatu aktivitas, dan press merupakan dorongan dari dalam diri seseorang tersebut. Untuk model pembelajaran yang cocok adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu model pembelajaran kelompok yang dalam proses pembelajarannya berpusat pada peserta didik sehingga dalam proses pembelajaran menghendaki peserta didik aktif dan adanya kerjasama antar anggota kelompok. Model pembelajaran ini menurut Arens 2004 merupakan model pembelajaran tradisional atau konvensional yang masih kental dengan nuansa behaviorismenya. Pembelajaran konvensional mengacu pada guru sebagai fasilitator. Jadi sebagai fasilitator, guru ini berperan dalam memberikan pelayanan, termasuk ketersediaan fasilitas guna memberi kemudahan dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Slavin 2005, penggunaan pembelajaran kooperatif bisa menaikkan prestasi belajar para murid dan bisa mengembangkan interaksi antar kelompok dan penerimaan terhadap sahabat sekelas yang lemah pada bidang akademik dan menaikkan harga diri. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan model ini mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Faktor tersebut adalah model pembelajaran yang menuntut kerjasama, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center. Model pembelajaran kooperatif ini cocok digunakan dalam belajar AutoCAD karena model pembelajaran ini membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman sesuai dengan kehidupan nyata yang nantinya akan bekerja secara berkelompok yang kemudian akan meningkatkan motivasi dalam belajar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.